Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara. Kiranya rahmat dan anugerah Tuhan terus memberkati atas kehidupan kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, membawa penyembahan kita, membawa syukur kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa waktu kita datang dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kita akan dipuaskan. Hadiratnya akan memuaskan hidup kita. Urapannya akan menjamah hidupmu. Lawatan Tuhan akan bekerja atas kehidupanmu. Percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, jarak, dan waktu. Mari datang kepada Tuhan. Bawa pujian kita, bawa penyembahan kita yang terbaik. Haleluya. Darah-Mu telah menyucikan hidup kami Tuhan. Darah-Mu telah melayakkan hidup kami. Yesus Tuhan. Glory bagimu, menyembahmu, menyembahmu. Sembahmu Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang perkasa. Oh, Yesus, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah
yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, glory. Ku menyembah-Mu, meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya, sembah-Mu, sembah-Mu. Sibirimianambo. Haleluya, haleluya, haleluya. Meninggikan-Mu, mengagunkan-Mu, Allah yang kudus. Mari angkat suara-Mu, sembah Tuhan. Angkat pujian kita yang terbaik. Haleluya. Ini Yeshua, glory bagi-Mu.
sembah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Menyembahmu Tuhan, meninggikanmu. Oh, Yesus Tuhan, haleluya. Oh, glory, haleluya. Sembahmu, sembahmu. Terima kasih Tuhan. Kami angkat suara kami kepadamu. Kami angkat pujian kami kepadamu Tuhan. Kami membawa syukur kami yang terbaik hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Hanya kepadamu Yesus. Kau andalanku Tuhan. Ya rabasi kimiara namu. Glory. Oh, oh, oh. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah. Perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Sungguh Engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Kiranya bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Maka aku hendak bermazmurkan nama-Mu untuk selamanya. Sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Dalam Yesus ku berikan kemuliaan atas kemenangan. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus.
Oh, makasih Tuhan. Oh, dalam Yesus ku berikan kemuliaan atas kemenangan-Mu. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Mari angkat kedua tangan, katakan, dalam Yesus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Oh, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Oh, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Oh, hanya di dalam-Mu. Kekuatanku, Yesus, Yesus. Kekuatanku Tuhan hanya di dalam-Mu. Oh, Yesus. Glory, glory. Oh, ku menyembah-Mu, ku menyembah Yesus Tuhan. Segala hormat bagi-Mu, segala pujian syukur. Oh, haleluya Yesus. Oh, sembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Oh, hormat, syukur, pujian, kemuliaan bagi-Mu. Siapa takaranamu, siapa papa karana mata karana hinaranamu. Makasih Tuhan, terima kasih. Yesus, haleluya. Setiap langkahku
ada di matamu, Kau yang atur, berjejakkan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percaya sepenuhnya di dalam-Mu. Oh, setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur, berjejakkan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Kami berada dalam hadirat-Mu Tuhan, dan kami menjadi aman di sana, dan kami tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Sekali lagi, berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Oh, berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan, setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur, berjejakkan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur, berjejakkan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Nyatakan sekali lagi, setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur, berjejakkan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Oh, percayaku di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Oh, 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 Yesus Tuhan, glory. Terima kasih Tuhan.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini. Sebelum kita bekerja dan beraktivitas, saya mengambilnya dari yaitu 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-47. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nanti saudara bisa melihat keseluruhan daripada kisah ini, di mana pertempuran atau perkelahian antara Daud dan Goliat itu dimenangkan oleh Daud. Sehingga dikatakan bahwa Daud mengalahkan daripada Goliat itu bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, atau bukan dengan lembing atau alat-alat perang yang lain, tetapi dikatakan Goliat dikalahkan oleh Daud yaitu dengan ketapel atau dengan ketapel dan batu, saudaraku. Dipakai umban, dipakai untuk yang namanya mengalahkan, menumbangkan yang namanya Goliat, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali dalam konsep pemikiran kita bahwa pertolongan Tuhan itu seperti apa yang kita pikirkan. Saya ulangi sekali lagi. Nah, seringkali yang terkonsep dalam pemikiran kita bahwa Tuhan menolong kita yaitu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Sesuai dengan jalur seperti apa yang kita lihat, saudaraku. Saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa begini, Tuhan bisa memakai segala macam cara. Jutaan cara Dia bisa pakai untuk menolong, untuk tujuannya tercapai dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Nah, seringkali dalam kehidupan ini, saudaraku, bahwa kalau tidak begini itu bukan dari Tuhan. Kalau tidak begini itu bukan daripada Tuhan. Kalau jalurnya tidak lewat A atau lewat B atau lewat C, seringkali bahwa itu bukan berasal daripada Tuhan. Tahukah saudara bahwa perkelahian Daud ini, saudaraku, memang bukan faktor yaitu lembing, bukan faktor ketapel, bukan faktor yaitu batu yang diambil. Tetapi di situ memang ada penyertaan Tuhan. Amin. Ada penyertaan Tuhan, walaupun ya dia pakai lembing atau pakai ketapel atau pakai batu atau pakai yang namanya perisai dan lain sebagainya. Kalau itu tidak disertai Tuhan, ya buat apa, saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa begini. Please jangan sampai kita mengkotak cara kerja Tuhan. Amin. Jangan sampai kita mengkotak cara kerja Tuhan bahwa Tuhan harus begini-begini untuk menolong saya. Caranya harus begini-begini. Jadi menurut kemauan kita itu salah besar, saudaraku. Dan tahukah saudara bahwa dalam pemikiran daripada kita sebagai manusia atau mungkin negara kah atau mungkin siapapun saudara dan saya dalam sebuah pertempuran haruslah memakai senjata perang. Haruslah memakai mungkin senapan, bom lah, mungkin pakai tank lah atau mungkin pakai pesawat lah dan lain sebagainya untuk bisa memenangkan daripada sebuah perkelahian atau sebuah pertempuran. Nah, itu konsep pemikiran kita. Tetapi tahukah saudara bahwa Daud ini mengalahkan daripada Goliat dengan ketapel, dengan yang namanya yaitu batu yang diambil dari sungai, saudaraku. Ini yang saya mau katakan kepada kita semuanya. Bahwa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kalau tidak ada unsur Tuhan di dalamnya, semuanya nol besar. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, apapun yang saudara gunakan, apapun yang saudara pakai, kalau tidak ada unsur Tuhan, semuanya nol besar. Dan apa yang saya mau katakan lewat kisah ini, saudaraku, bahwa kita jangan sampai mengandalkan kekuatan kita sendiri. Amin. Jangan sampai kita mengandalkan sebuah pengalaman atau bos atau mungkin koneksi. Jangan sampai kita mengandalkan itu, saudaraku. Tetap andalkan Tuhan. Tuhan bisa pakai apa saja untuk tujuannya, untuk memberkati dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa cara kerja Tuhan memang seringkali bertolak belakang dengan pemikiran kita sebagai manusia. Oh ya, saudaraku. Jadi oleh sebab itu jangan sampai kita mengkotakkan cara kerja Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dan tahukah saudara, seringkali juga kalau mungkin orang bisa disembuhkan harus lewat dokter, harus lewat tabib, harus mungkin kalau didoakan harus
pakai minyak urapan dan lain sebagainya. Loh, tahukah saudara bahwa Yesus pernah menyembuhkan orang buta dengan dia meludah ke tanah loh. Nah, oleh sebab itu bahwa cara kerja Tuhan itu nggak bisa dikotak, nggak bisa yang namanya diprediksi oleh pemikiran kita sebagai manusia. Enggak, saudaraku. Oleh sebab itu bahwa kenalilah cara kerja Tuhan, cerdaslah untuk melihat cara kerja Tuhan. Yang sudah saya katakan bahwa cara kerja Tuhan memang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Tetapi cara kerja Tuhan itu bisa terlihat oleh kacamata iman kita. Oleh sebab itu bangun iman, bangun kepercayaan supaya benar-benar ketika Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya, saudara tidak menolaknya. Atau dengan kata lain bahwa begini, saudara tidak menengking apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu kalau saudara melihat ini kisah daripada Daud ini, dia mengalahkan dengan yaitu Goliat ini dengan yaitu ketapel. Sebab dikatakan supaya umat tahu bahwa ada penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang dicintai. Amin. Ada penyertaan Tuhan, ada tudung perlindungan. Ada kuasa Tuhan yang terus menaungi kepada orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa saya katakan bahwa apapun yang ada dalam kehidupan kita terbatas. Kalau engkau sakit, dokter, obat itu hanyalah sarana, tetapi kesembuhan itu daripada Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa mari tetaplah kita berpegang teguh kepada Tuhan. Kita terus tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa kebenaran firman Tuhan ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, waktu kita dicintai, kita ada dalam tudung perlindungan Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Yakinilah bahwa saudara dan saya dalam kemurahan Tuhan. Saudara dan saya dalam tudung perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, ini sebuah renungan yang saya bisa sampaikan dalam hidup saudara dan saya pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur berterima kasih untuk renungan yang kami sudah dengar pada hari ini. Kiranya kebenaran-Mu berbicara kuat dalam kehidupan kami, bahwa apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kalau tidak ada unsur Tuhan, semuanya adalah nol besar. Oleh sebab itu kami tetap mengandalkan-Mu, kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama-Mu. Menyerahkan hari ini, bila sepanjang hari ini kami dalam penyertaan Tuhan, kami dalam tudung perlindungan kuasa darah Kristus. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.